Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang PDD UKPT pengajaran. Saya Irma Retnaning Tias, dosen di Institut Ilmu Kesehatan Strada sejak tahun 2011 sampai sekarang. Pelatihan yang pernah saya ikuti pada tahun 2008 yaitu pelatihan pekerti di Universitas Negeri Surabaya. Kemudian pelatihan yang terakhir yang pernah saya ikuti yaitu pelatihan pekerti untuk update ilmu yaitu di Universitas Negeri Muhammadiyah Malang, di Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian saya juga memiliki pengalaman bekerja di Rumah Sakit DKT Kediri selama 3 tahun dan sebagai pengurus IBI Ranting Pendidikan. Kemudian saya di IK Strada di prodi D3 di prodi Profesi Kebidanan. Pendidikan terakhir saya yaitu S2 Manajemen Kesehatan Ibu dan Anak di Universitas Diponegoro, Semarang, lulus tahun 2015. Java saya yaitu asisten ahli pertanggal 6 April 2018 dengan SK nomor 0382-K7-SK strip JAB KP Y 2018. Sesuai Java saya mengampu 4 mata kuliah, yaitu yang pertama asuhan kebidanan kehamilan, yang kedua manajemen mutu pelayan kesehatan, yang ketiga yaitu kesehatan masyarakat, yang keempat asuhan kebidanan komunitas. Mata kuliah asuhan kehamilan yaitu dengan BD.50013 jumlah SKS 4, jumlah minggu 16 minggu, penempatan semester genap tahun akademik 2020-2021, prodi D3 Kebidanan semester 2, jumlah mahasiswa 18. Tim dosen pengajar Irma Retnaning Tias saya sendiri, kemudian Retno Palupi Yunisiwi, kemudian Anggrawati Wulandari dengan rincian 7 kali pertemuan, Bu Retno Palupi 3 kali, Bu Anggrawati 4 kali pertemuan. Kemudian deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang penjelasan konsep dasar asuhan kehamilan, menjelaskan proses adaptasi fisiologis dan psikologis dalam kehamilan, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, menjelaskan cara mendiagnosa kehamilan, menjelaskan kebutuhan dasar ibu hamil sesuai tahap perkembangannya, menerapkan asuhan kehamilan, menjelaskan deteksi dini terhadap komplikasi, menerapkan standar asuhan pada ibu hamil, menjelaskan kajian literatur mengenai asuhan antenatal, serta mempraktekkan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini atau biasa disebut CPMK, pada akhir pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar kehamilan, mampu menjelaskan proses adaptasi fisiologis dan psikologis dalam kehamilan, mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, mampu menjelaskan cara mendiagnosa kehamilan, kemudian mampu menjelaskan kebutuhan dasar ibu hamil sesuai tahap perkembangannya, mampu melaksanakan asuhan kehamilan, mampu melaksanakan deteksi dini terhadap komplikasi, mampu melaksanakan standar asuhan pada ibu hamil, kemudian mampu menguraikan kajian literatur mengenai asuhan antenatal, mampu mempraktekkan pemeriksaan pada ibu hamil. Materi mata kuliahnya, konsep dasar asuhan kehamilan, adaptasi fisiologis dan psikologis dalam kehamilan, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, cara mendiagnosa kehamilan, kebutuhan dasar ibu hamil sesuai tahap perkembangannya, melaksanakan asuhan kehamilan, deteksi dini terhadap komplikasi, standar asuhan pada ibu hamil, kemudian menguraikan literatur review asuhan antenatal atau evidence-based kehamilan, mempraktekkan pemeriksaan pada ibu hamil. Ini rencana pembelajaran selama 16 minggu. Yang pertama yaitu ada hari dan tanggal. Nah, kemudian CPMK-nya yaitu yang pertama Minggu 1, 2, dan 3, yaitu saya sendiri, yaitu Irma Retnaning Tias, kemudian pada Minggu 9 dan 10, kemudian Minggu 14 dan 15. Kemudian pada Minggu ke-4, 5, dan 13, yaitu Ibu Retno Palupi Yunisiwi, kemudian pada Minggu ke-6, ke-7, 11, dan 12, Ibu Anggra Wulandari. Kemudian pada Minggu ke-8, ada ujian tengah semester dengan materi CPMK 2, 3, 5, 6, dan 7. Kemudian pada Minggu 16, ujian akhir semester, yaitu biasa kita berikan tugas, pengumpulan tugas, kemudian juga CPMK 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Kemudian ini adalah sistem pembelajaran sesuai dengan CPMK yang saya ambil. Saya breakdown seperti berikut ini.
Di mana yang pertemuan pertama saya adalah kontrak kuliah, yaitu, dengan sistem pembelajaran sinkronus, bisa ditelusuri, disampaikan melalui Zoom, kemudian saya upload ke dalam, YouTube, kemudian mahasiswa diminta join Google Classroom. Nah, di situ nanti, mahasiswa akan, sudah tahu, pertemuan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan sampai dengan pertemuan terakhir. Nah, kemudian konsep dasar asuhan kehamilan, di sini berupa asinkronus, ada pada pertemuan keempat, yaitu bisa ditelusuri melalui link YouTube. Kemudian juga adaptasi fisiologi dan psikologi kehamilan pada pertemuan ketiga, sistem belajar asinkronus, bisa ditelusuri melalui link YouTube. Kemudian ujian tengah semester melalui Google Classroom, melalui Google Form, kemudian deteksi dini terhadap komplikasi, pertemuan kedua asinkronus, juga bisa ditelusuri di YouTube. Kemudian di sini ada project based learning, yaitu laporan akhir kegiatan, yaitu berupa pengabdian masyarakat yang hasilnya harapannya dipublikasikan di dalam jurnal seperti itu. Dan kebetulan sudah bisa dipublish ya, tapi di semester yang kemarin sudah bisa publish salah satu jurnalnya. Kemudian mempraktekkan pemeriksaan pada ibu hamil, yaitu ada pre-conference skill lab, pemeriksaan fisik ibu hamil, kemudian pembelajaran sinkronus, dan kemudian juga offline ya, tapi dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Nah, kebetulan Kota Kediri kemarin level kedua seperti itu, dengan syarat-syarat sesuai di laboratorium, itu salah satunya sudah dilakukan vaksinasi. Kemudian bisa ditelusuri di YouTube. Kemudian ujian akhir semester, yaitu realisasi atau pengumpulan dari CPMK kelima, yaitu mengumpulkan project based learning berupa laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat. Kemudian ini beberapa interaksi dengan mahasiswa, yaitu menggunakan Zoom, Google Classroom, kemudian YouTube, kemudian Skill Lab. Nah, Skill Lab ini, semua kegiatan ini bisa saya upload semua di dalam YouTube, mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7, seperti itu, dan nanti bisa dilihat di YouTube, seperti itu. Kemudian komponen pembelajaran itu terdiri dari RPS, kemudian di sini ada penilaian ya dari ujian tengah semester, kemudian tugas akhir, kemudian nilai akhir karena saya sebagai BCMK, kemudian saya menggabungkan dari beberapa nilai dari tim yang lainnya seperti dari Bu Retno dan Bu Anggra. Kita gabungkan, ada penugasan, ada UTS, ada tugas promosi kesehatan seperti itu yang kita sepakati menjadi tugas bersama. Kemudian nilai akhir dan juga ditambah praktek skill lab seperti itu. Ini buku ajar utama yang saya pakai, yaitu buku saya sendiri, yaitu Kehamilan dan Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil, penerbit Fornikes ya, dengan nomor ISBN, kemudian publikasi di Strada Press seperti itu, dan sudah saya hakikan seperti itu. Kemudian buku yang kedua, ada 2 buku, yang kedua adalah cetakan yang kedua untuk buku Kehamilan Asuhan Kebidanan. Kemudian buku yang kedua itu bukan buku ajar, hanya sebagai acuan saja, yaitu Preeklamsi dan Asuhan Kebidanan pada Preeklamsi. Penerbitnya Strada Press, sudah ber-ISBN, kemudian juga saya publikasikan di Strada Press. Kemudian yang ketiga, Kehamilan dan Antenatal Care pas COVID-19, ini penerbit Syah Kuala University Press. Ini dalam proses penerbitan. Nah, saya mengikuti kompetensi lomba buku ajar tingkat nasional, dan nanti rencananya masih akan diumumkan pada tanggal 2 bulan depan, seperti itu. Nah, ini adalah buku-buku yang sudah saya terbitkan seperti itu, dan juga ini adalah salah satu surat pencatatan ciptaan seperti itu. Nah, kemudian ini yang bisa saya sampaikan terkait PDT UKTP, pengajaran saya, dan nanti selanjutnya akan saya tampilkan bentuk kegiatan interaksi dengan mahasiswa dan juga beberapa video tentang materi saat saya mengajar. Saya ambil pada pertemuan kedua, yaitu tentang tanda bahaya pada kehamilan.